Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hartini Rohan. Kali ini saya akan berbagi 4 resep kue yang enak dan tentunya buatnya sangat mudah. Resep pertama ini saya mau buat brownies kukus yang lembut, enak dan juga coklat. Nah, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini saya pakai 2 bungkus coklat instan, bebas ya, pakai merek apa aja, dan 100 ml air hangat. Kita larutkan coklatnya menggunakan air hangat. Setelah coklatnya larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu di wadah yang berbeda kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir dan juga 2 biji telur. Lalu kita larutkan terlebih dahulu ya gula dan telurnya hingga benar-benar larut. Setelah gula dan telurnya benar-benar larut, lalu kita tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Nah, kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Lalu kita ayak agar tidak ada tepung terigu yang bergerindil dan kita aduk, kita campur hingga benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Lalu tambahkan coklat yang tadi sudah kita larutkan dan juga 2 bungkus susu kental manis coklat, 6 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk rata hingga benar-benar semua bahan tercampur merata ya teman-teman. Setelah semua adonan browniesnya tercampur rata, lanjut aja kita tuangkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah teman-teman, sebelum adonan browniesnya kita kukus, kita hentak-hentakkan sebentar. Lanjut kita kukus ke dalam panci pengukus, kita kukus selama 15 menit. Nah teman-teman, setelah 15 menit browniesnya sudah mateng. Lanjut aja kita keluarkan dari panci pengukus dan kita sisir ya bagian pinggirannya terlebih dahulu menggunakan spatula. Keluarkan brownies dari loyang, dia itu mudah banget keluar dari loyang. Hasilnya itu benar-benar cantik dan gembul ya teman-teman. Dia itu benar-benar lembut dan empuk. Nah, untuk toppingnya bisa disesuaikan selera. Di sini saya tambahkan topping coklat dan juga keju parut. Kita potong browniesnya terlebih dahulu, lalu kita cicipin. Brownies ini tuh benar-benar lembut dan coklat banget ya teman-teman. Dia cocok banget jadi ide cemilan ataupun ide usaha teman-teman di rumah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, resep kedua kita mau buat pisang berendam fla keju yang benar-benar enak dan creamy banget. Buatnya itu sangat mudah dan simple. Kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Di sini saya sudah punya 1 sisir pisang kepok. Kita kupas terlebih dahulu, lalu kita belah menjadi 2 bagian. Lakukan cara ini hingga semua pisang selesai kita kupas dan kita belah ya teman-teman. Nah, kalau pisang-pisangnya sudah selesai, kita belah menjadi 2 bagian. Lanjut kita panaskan mentega atau margarin. Kita lelehkan terlebih dahulu hingga mentega ini benar-benar meleleh. Selanjutnya kita masukkan pisang-pisang yang tadi sudah kita belah menjadi 2 bagian. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman,
agar kematangannya itu merata. Setelah pisangnya matang, lanjut kita angkat dan kita tata ke dalam wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu dan kita buat bahan flannya ya. Di sini saya menggunakan 160 gram keju oles, 50 gram susu kental manis, 250 ml susu cair. Kalian bisa pakai merek apa aja bebas ya teman-teman. Dan juga tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kita larutkan terlebih dahulu menggunakan beberapa sendok susu. Lalu kita tuangkan ke dalam adonan keju. Selanjutnya kita masak ya, ini bahan flannya, hingga benar-benar mendidih dan kental seperti ini. Lalu matikan api kompor dan kita angkat, lalu kita siramkan ke atas pisang yang sudah dipanggang. Tambahkan topping keju parut dan juga choco chips atau bisa disesuaikan selera teman-teman. Nah ini dia pisangnya itu benar-benar enak, lembut dan creamy banget ya teman-teman. Ini cocok jadi ide usaha ataupun cemilan teman-teman di rumah ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, resep ketiga kita mau buat kue talam ubi ungu yang begitu lembut dan enak banget. Teman-teman wajib mencobanya di rumah ya. Nah, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini saya pakai 500 gram ubi ungu yang sudah saya kupas, lalu saya potong-potong dan saya cuci bersih. Ubi ungunya ini lanjut mau kita kukus. Kita kukus selama 15 menit atau ubi ungu ini benar-benar matang. Nah, setelah ubi ungunya matang, teman-teman, kita angkat dan kita pindahkan ke dalam chopper ya, teman-teman. Kalau teman-teman gak punya chopper, teman-teman boleh pakai blender ya. Lanjut kita tambahkan 300 gram gula pasir, 1 biji telur, dan juga setengah sendok teh vanili, 200 ml santan. Lalu kita haluskan hingga semua bahan benar-benar tercampur rata dan halus. Lalu setelah ubi ungunya halus, kita pindahkan ke dalam wadah yang berbeda. Tambahkan 100 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi gumpalan tepung ya teman-teman. Nah, kalau dirasa-rasa adonannya sudah set, lanjut aja kita siapkan cetakan. Nah, ini cetakan kuenya sebelumnya sudah saya olesi minyak ya teman-teman. Lalu kita tambahkan adonan kue ubi ungunya. Kita tambahkan sepertiga cetakan saja, sisakan ruang buat adonan putihnya nanti. Lanjut adonan ubi ungunya kita kukus. Kita kukus selama 15 menit atau hingga benar-benar matang ya. Nah, sambil menunggu adonan ubi ungu kita kukus, kita buat adonan santannya. Di sini saya pakai 200 ml santan kental, sejumput garam dan juga 100 gram tepung beras. Kita aduk rata hingga tercampur merata dan tidak ada lagi gumpalan tepung ya teman-teman. Lalu tambahkan adonan santan ke atas kue ubi ungu seperti ini. Lakukan cara ini hingga semua adonan santan selesai kita tuangkan ke atas adonan ubi ungu. Lalu kita kukus kembali selama 15 menit atau hingga benar-benar matang ya. Nah, setelah matang kita keluarkan dari panci, lalu kita keluarkan dari cetakan.
Nah, teman-teman, ini dia ya. Mudah banget kuenya itu keluar dari cetakan karena benar-benar teksturnya itu emang lembut banget ya, teman-teman. Nah, ini dia kue ubi ungu kita sudah jadi. Lanjut, mau saya cicipi seperti apa rasanya. Kue ubi ungu ini itu sangat lembut banget dan juga legit. Manisnya pas, teksturnya itu benar-benar kenyal. Nah, teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Resep keempat, kita buat ubi jalar berselimut. Buatnya itu mudah, praktis, tapi rasanya sangat enak. Nah, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan 100 gram ubi jalar yang sudah saya kupas, saya potong kotak-kotak seperti ini, lalu saya cuci bersih. Langsung aja kita kukus. Kita kukus ubi jalar ini selama 10 menit atau hingga benar-benar ubinya mateng ya. Nah, setelah ubinya mateng, kita keluarkan dari panci dan kita pindahkan ke dalam wadah yang berbeda dan kita haluskan menggunakan garpu. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh pewarna makanan, lalu haluskan hingga gula ini benar-benar larut dan tercampur merata ya, teman-teman. Selanjutnya kita siapkan 20 lembar kulit pangsit. Nah, langsung aja kulit pangsit ini kita tata seperti ini ya, di atas talenan. Lalu kita tambahkan dengan adonan ubi jalar tadi ya. Kita tambahkan kira-kira setengah sendok makan. Lalu kita ratakan dulu ya, teman-teman. Lalu tambahkan topping coklat. Toppingnya ini bisa diganti selai atau disesuaikan selera teman-teman saja. Lalu kita gulung seperti ini dan kita rekatkan bagian pinggir ya, teman-teman. Lakukan cara ini hingga semua adonan ubi selesai kita gulung menggunakan kulit pangsit. Lalu panaskan minyak dan kita goreng ya semua adonan ubi yang sudah kita bungkus dengan kulit pangsit. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, setelah berwarna agak kuning keemasan seperti ini, kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini dia teman-teman ya, ubi berselimut. Nah, mau kita coba terlebih dahulu. Nah, dia itu teksturnya bagian luar itu kriuk dan renyah, bagian dalamnya benar-benar lembut, manisnya pas, dan rasa dari coklatnya itu enak banget, teman-teman. Kalian wajib mencoba di rumah ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.